Pedangdut Inul Daratista tiba-tiba berang. Ia murka lantaran namanya dicatut seseorang untuk meminjam uang puluhan juta. Dari tangkapan layar yang diunggahnya melalui akun Instagram miliknya, tampak Inul mencoba mengancam akan memperkarakan ke jalur hukum jika sang penipu masih melanjutkan aksinya. Saya akan laporkan ini segera ke pihak yang berwajib jika masih berlanjut mempergunakan nama saya untuk penipuan. Hati-hati Anda berhadapan dengan saya. Saya ditelepon sama Mas Johannes Bridal. Ini teman saya sudah 17 tahun pada saat waktu zaman dulu beliau juga sudah sangat dekat dengan saya. Kemarin tuh telepon karena nomornya hilang. Gitu. Jadi beliau telepon ke Mas Jaya, make up artis aku, dikasih nomor aku. Gitu. Katanya kan nomornya hilang, jadi telepon aku. Karena dia dapat telepon 2 kali dengan orang yang mengatakan bahwa itu saya. Gitu, tapi tidak telepon, tetapi lewat WA gitu. Dia bilang bahwa nomornya Inul ganti. Sekarang nomornya Inul di sini gitu. Oh ya Inul, terus ngomong bla 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 bla, dan dia ngomong ngechat banyak banget mempergunakan nama saya, bahwa saya diem-diem di belakang Mas Adam utang sama dia, pinjem 3,5 juta, tolong ditransfer, dan 7,2 juta juga gitu untuk sumbangan sosial yayasan panti jompo di Kejapanan di daerah saya. Setahu saya di daerah Kejapanan tidak ada namanya yayasan panti jompo, dan uang itu sudah ditransfer. Dan kemarin saya sudah gerak cepat untuk memblokir nomor rekening yang harus ditransfer, dan ternyata ini adalah modus baru bahwa si maling ini, si penipu ini telepon ke Mas Yohanes bla 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 pinjam uang, alasannya itu saya yang pinjem, dan ditransfer dengan nomor rekening itu. Ternyata dia di sana sudah beli di toko emas, dan toko emas itu sudah ada koordinasi sama dia untuk pembayaran lewat transfer. Yang jelas nanti tanya sama Mas Yohanes karena bukti-buktinya juga sudah ada. Jadi, tapi banyak juga sekarang di beberapa dan tempat-tempat yang lain ini harus hati-hati, karena saya juga tidak mau nama saya dipergunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Bukan hanya itu saja, Inul juga kesal lantaran dalam percakapan itu seolah dirinya tengah dilanda bangkrut hingga harus meminjam uang. Padahal Inul mengklaim sejak pertama kali ke Jakarta meniti karir hingga jadi pesohor dengan gurita bisnis karaoke-nya, tak pernah sekalipun Inul meminta apalagi meminjam uang ke orang lain. Saking kesalnya, kelak jika pelaku tertangkap, Inul tak mau memaafkan pelaku hingga dijebloskan ke penjara. Karena saya tuh sampai dari pertama datang sampai hari ini nomor telepon saya nggak pernah ganti. Pokoknya saya tidak akan pernah memaafkan orang yang membuat nama saya tidak baik. Gitu. Kalau bisa saya bui, mau nangis bombay, mau ngapain, saya akan tetap masukkan penjara, mau itu orang tua, mau siapapun itu. Dari keterangan Inul, rupanya sang penipu tak hanya mengatasnamakan dirinya. Belakangan diketahui sang pelaku juga sempat meminta kontak nama lainnya, termasuk penyanyi senior Titik Puspa. Dan dia sempat bilang minta nomor telepon Eyang Titik Puspa dan orang-orang penting, salah satu orang televisi gitu. Waktu saya telepon pagi-pagi, Eyang gimana kabarnya, sehat gitu. Maaf kemarin lusa enggak telepon gitu. Lagi sibuk 2 hari ini, yo enggak apa-apa gitu. Gimana nomor telepon wis ketemu gitu. Nah, dia bilang pasti bahwa nomornya ganti nih, Inul gitu. Karena saya tuh sampai dari pertama datang sampai hari ini nomor telepon saya enggak pernah ganti. Hingga kini, Inul sudah mengendus jejak digital sang pelaku, mulai dari area nomor rekening hingga kemungkinan domisili pelaku yang berada di luar area Jakarta. Orang itu adalah orang posisinya di Malang, karena saya cek nomor rekening yang pemilik dari bank, salah satu bank itu kodenya adalah di daerah Malang gitu. Saya pasti akan laporin itu, sementara gerak cepat saya dulu, tetapi saya tidak akan bisa info ke media dulu sampai saya menemukan orang ini. Kasus tuduhan KDRT terhadap Alif Ali yang dilaporkan sang istri Aska Ongi
telah memasuki babak baru. Senin kemarin, pesinetron sekaligus adik kandung Miller Khan itu untuk pertama kali menjalani pemeriksaan pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Diperiksa selama 10 jam, Alif akhirnya bisa pulang setelah larut malam. Kepada awak media, Alif membantah semua tudingan sang istri. Kalau mengenai KDRT itu tidak benar. Karena saya tidak pernah melakukan KDRT, penganiayaan berat, pemukulan, dan lain-lain. Justru saya yang banyak kena serangan fisik dan mental dari si Aska. Perasaan yang mana buktinya? Seperti yang dia tuduhkan ke kamu, justru malah sebaliknya kata dia. Iya aja. Oke. Iya, kalau ngomong doang kan semua orang juga bisa ngomong. Kalau yang pemukulan di saya ya pasti ada buktinya kan. Udah visum juga, segala macam. Dia juga dipanggil di Polres Selatan. Dan memang ada kayak kata yang mengakui dirinya salah di bukti chattingan kayak gitu. Pada saat saya laporin di Polres. Ini salah satunya nih ya. Ini nih, nomornya ada. Ini nomornya Alif. Boleh tunjukin? Memang ada dia mengakui sih. Tadi saya juga sudah melihat ada beberapa cuplikan yang menyampaikan bahwa saudara A itu tidak pernah melakukan suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, tentunya itu sangat disayangkan. Ya, kenapa? Karena memang peristiwa itu seperti yang disampaikan oleh klien kami, Ibu Aska, peristiwa itu ada. Sejak pelaporan sang istri beberapa pekan lalu, Alif memang memilih diam menghindari awak media. Selain mengaku jika ia tak ingin merusak nama baik keluarga, juga memikirkan nasib buah hatinya. Ia juga menepis jika tuduhan KDRT hingga pemalsuan surat yang dilayangkan sang istri lebih karena Aska Ongi dihantui rasa cemburu padanya. Ia juga menepis jika tuduhan KDRT hingga pemalsuan surat yang dilayangkan sang istri lebih karena Aska Ongi dihantui rasa cemburu padanya. Ada beberapa peristiwa terkait dengan KDRT. Menurut dari keterangan klien kami itu pihak keluarga dari saudara A ini memohon kepada klien kami Aska untuk tidak melanjutkan atau melapor di proses hukum. Artinya bukan peristiwa ini tidak ada ya, peristiwanya ada. Selama ini mungkin saya masih menahan diri ya, untuk tidak memberi tanggapan atas berita-berita yang tidak benar yang disampaikan oleh Aska atau lawyernya. Karena saya melihat kembali permasalahan ini adalah permasalahan keluarga ya. Dan saya juga mempunyai seorang anak yang masih kecil. Sampai pemberitaan ini naik ke media itu tentunya ada sebab dan akibat. Ya, bukan karena mau pansos atau bagaimana. Jadi sangatlah tidak betul kalau saya lihat kemarin tuh ada statement bahwa Aska seolah-olah suka bikin sensasi apa. Tidak, itu tidak betul. Ya, tidak betul sama sekali. Justru dengan adanya pemberitaan di media itu untuk menginformasikan bahwa ini loh ada peristiwa seperti ini, jangan sampai ada korban-korban lainnya, atau mungkin saja kalau ada korban sebelumnya ya bisa berani juga stand up untuk melakukan upaya-upaya hukum seperti selayaknya orang yang mempunyai hak sebagai warga negara melaporkan satu peristiwa-peristiwa dugaan pidana. Yang ada itu malah kita bisa ngelihat dia dengan Lucinta Luna dia cemburu. Dia dengan artis Keira dia cemburu. Dan masih banyak teman-teman Alif yang dia dicemburukan. Jadi semua masalah ini kalau kita lihat, kita tarik ulur semua ini karena cemburu.